Untuk tahun 1897 ada rem pedal belakang ID. Ada hubungan erat dengan ID Mevge. Di Stanley Show Enfield 1897, ditampilkan 10 pengaman, 2 tandem, triplet, dan quad. Fitur utama untuk tahun 1898 adalah braket bawah dalam selongsong terpisah, tumpuan rem depan pada palang yang menonjol dari batang stang dan tali pelindung pakaian wanita sekarang dililitkan pada kancing pada spatbor daripada melewati lubang. Dari tahun 1898 semua model dikenal sebagai Royal Enfield. Moto, dibuat seperti pistol, digunakan untuk menggambarkan mesin. Model untuk tahun 1898 dilengkapi dengan braket penyetel cakram paten R. W. Smith dan rem pola tuas Enfield. Light Roadster untuk tahun 1898 memiliki berat 30 pon. Albert Eddy pensiun pada tahun itu. Untuk tahun 1899 ada sisipan karet di head tube untuk menyerap getaran. Juga diperkenalkan penyetelan rantai braket eksentrik dan cakram eksentrik yang dimasukkan ke ujung garpu belakang untuk memungkinkan penyetelan rantai. Rem pita dipromosikan, terutama pada model wanita. Pada tahun 1901 kunci kemudi diubah dari bolt through menjadi head clip dan model wanita beralih dari rem depan plunger ke pull-up stirrup. Pada Stanley Show 1899, kerangka pegas fleksibel rocker dan pivot diperlihatkan dan diadopsi oleh Enfield. Rangka pegas, fleksibel, dirancang ulang secara berat dan ditawarkan untuk tahun 1901. Rangka pegas ini dibuat dengan penahan kompresi dari baja pipi, penahan kursi dibagi dan dihubungkan ke luk pelana oleh 2 pegas gulir baja datar. Bilah garpu depan dibuat dari 2 pegas baja pipi, ditempatkan dengan permukaan yang lebih luas sejajar dengan hub roda. Bilah yang lebih panjang ada di bagian belakang, melengkung di dekat ujung bawah, tempat poros dipasang. 1902 Royal Enfield rantai. Itu tidak berfungsi dan dirancang ulang dan diperkenalkan kembali pada tahun 1902. Fitur utama adalah bilah garpu dibuat menjadi 2 pegas datar yang melengkung ke bawah dari mahkota garpu, yang lebih panjang membawa spindel depan, dan yang lebih pendek di depan, bantalan turun pada titik sekitar 5, di atas poros. Ada pengaturan serupa di bagian belakang, ditambah sprung bar dan pilar kursi. Itu ditarik pada tahun 1904 setelah pengenalan girder. Ada 2 jenis rangka, girder, model Ritchie, ditawarkan pertama, dengan mekanisme rem tersembunyi di kepala garpu dan lencana perak, dengan duplex ditambahkan untuk tahun 1907 dan terus menjadi yang teratas hingga akhir 1920-an, dan satu lagi dengan penyangga-penyangga tunggal pada rangka ringan dengan kisaran yang lebih rendah. Roda rantai pada girder khas karena memiliki 6 potongan berbentuk buah pir. Untuk tahun 1903 ada rem hub drum paten baru, mahkota garpu berlapis diganti dengan mahkota kotak, walaupun mahkota berlapis dengan garpu fleksibel terus tersedia berdasarkan pesanan khusus sampai tahun 1912 kursi berpinggang tetap diganti lurus, dan tuas rem terbalik diadopsi. Pada show 1903, hub 2 kecepatan Fagan diperkenalkan untuk tahun 1904 dan dipasang sebagai standar pada model Ritchie. Sebuah rem coaster sekarang dipasang ke Royal Enfield dan model B. Perusahaan itu sekarang berdagang dari Hunts End, Birmingham, dan menerima beberapa publisitas karena memenuhi pesanan untuk 72 siklus yang ditujukan untuk Batalion Sukarelawan 1 Royal Welsh Fusiliers. Pada tahun 1905 model yang ditawarkan adalah model Ritchie, dengan harga 16 pound 16s, termasuk gigi 2 kecepatan dan dicat hitam dengan lapisan emas. Royal Enfield, seharga 12 pound 12s, dicat hitam dan dilapisi emas dan putih, dengan bagian tengah pelek hitam dan emas. Model A, seharga 10 pound 10s, dilapisi dengan warna merah tua dan perunggu, dengan bagian tengah roda berwarna merah tua dan hitam. Model B, seharga 8 pound 8s, dan dilapisi dengan warna hijau dan putih. Enfield menawarkan hub 2 kecepatan, dibuat di bawah paten Fagan, 1906 menandai peralihan dari rem kabel ke tuas roller. Road Racer, girder, dengan hub coaster 2 kecepatan, dan strut tunggal, model Ritchie, featherweight, 27 pon, diperkenalkan dan model Ritchie, ditawarkan dengan hub SA3 kecepatan. Aset Coventry Cross Cycle Co., yang sudah tidak berfungsi juga diakuisisi pada tahun 1906 dan pada tahun berikutnya aset Rick Cycles.
Jadi untuk tahun 1907 ada kisaran harga potong dari siklus Coventry Cross. Para direktur pada tahun 1909 adalah Lord Ernest Seymour Ketua, George Howard Chartland, Robert Walker Smith dan Thomas Evans. J. W. Davis adalah sekretaris perusahaan. Ada desain baru tuas rem di mana tuas penggulung muncul sebagai satu. Look rem Brazed-on diperkenalkan untuk beberapa model kelas atas. Juga mekanisme rem untuk siklus pembawa dipatenkan dengan menggabungkan perangkat penyeimbang, 1909/26311. Harga bervariasi dari 15 pound 15S, untuk Ritchie Duplex Girder, 3 kecepatan, menjadi 5 pound 10S, untuk mesin remaja. Model yang lebih mahal ditawarkan dengan enamel hitam atau hijau, berlapis emas, dengan pelek yang serasi. Model yang lebih murah diberi warna hitam berenamel, garis merah tua dan krom dengan pelek tengah berwarna hitam. Ada 28 model yang ditawarkan termasuk Tradesman's Carrier. Ukuran bingkai wanita adalah dari 20 hingga 26 dalam langkah 2 inci, ukuran gen mulai dari 22 hingga 28 dalam langkah 2 inci, tetapi tergantung pada modelnya. Pada tahun 1910, mesin model Ritchie dan Duplex Girder beralih dari braket eksentrik ke penyetelan rantai spindel belakang eksentrik. Juga pada tahun 1910 klip pompa bracing on dan pelindung depan panjang penuh ditawarkan pada beberapa model dan kotak rantai memiliki penutup roda rantai berlapis besar. Untuk tahun 1911 ada katalog terpisah yang mencantumkan siklus pengangkut kotak besar dan kecil, truk tangan pengiriman, dan sepeda pengangkut yang dirancang khusus. Pada tahun 1912 setang ditutupi seluloid, roadster segala cuaca ditawarkan dan tandem diperkenalkan kembali dengan kurva ke bawah yang jelas ke tabung atas pria. Model rangka gelagar polisi terbukti sangat populer. Tuas ganti gigi pindah ke stang untuk mesin wanita. 3 roda rantai field gun dipasang pada sebagian besar model pada tahun 1913 dan field gun juga ada di braket lampu menggantikan desain polos sebelumnya. Ada kampanye publisitas besar untuk tahun 1914, berdasarkan pencapaian W. Yield dari 100.000 mil pada 1905, Girder. Pada tahun 1915 sepeda militer diproduksi untuk 8 Gini. Ada rentang yang dikurangi untuk tahun 1916, dengan pembalap jalanan paling mahal dijatuhkan, dan jarak yang berkurang itu berlanjut sepanjang perang sementara produksi terkonsentrasi pada model militer.